Marquez tentu hadir di sirkuit Buriram dengan kondisi yang berbeda. Dia baru tampil di 2 kali balapan, yaitu musim lalu pun kesalahan juga yang membuat Bagnaia tidak bisa bersaing dengan Fabio Quartararo. Halo teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi dengan Depri Saipullah. Kali ini kita akan membahas balap motor MotoGP Thailand di sirkuit Buriram ya. Sirkuit yang memiliki panjang 4,6 km dan 12 tikungan, yaitu 5 tikungan ke kiri dan 7 tikungan ke kanan. Tentu MotoGP Thailand akan mengingatkan kita dengan aksi Marc Marquez. Karena memang MotoGP yang Thailand yang baru digelar pada 2018 lalu, ini memang milik Marc Marquez. Marquez lah yang menjuarai turnamen ini. Balapan ini, maksud saya, sebanyak 2 kali. 2018 dan 2019. Setelah itu tidak ada lagi pemenang. Ya, bukan karena tidak ada yang mampu, tapi memang pandemi membuat MotoGP Thailand tidak digelar pada 2020 dan 2021. Marquez tentu hadir di sirkuit Buriram dengan kondisi yang berbeda. Dia baru tampil di 2 kali balapan, yaitu MotoGP Jepang diantaranya, yang membuat nama dia kembali mencuat karena keberhasilannya untuk finish di posisi 4. Selain itu dia berhasil meraih pole di MotoGP Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi. Ini menyiratkan bahwa kondisi fisik dia sudah semakin baik. Kondisi fisik dia mulai membaik. Meskipun di wawancara terakhir, Marc Marquez bilang kalau dia masih merasakan sakit. Itu terlihat saat dia gagal meraih podium di MotoGP Jepang. Di lap terakhir dia sebenarnya punya kesempatan untuk menyalip pembalap di posisi ketiga saat itu, yaitu Brad Binder ya. Namun, dia merasakan nyeri di lengan kanannya yang memang sudah menjalani operasi sebanyak 4 kali. Maka itu dia tidak memaksakan, dan bahkan posisi 4 adalah hal positif bagi Marc Marquez. Jelang balapan, dia merasakan sakit lagi di lengannya pada hari Selasa. Dia mengaku lengannya sempat kaku. Tapi dia merasa lebih baik di hari-hari mendekati balapan. Dan dia sudah tiba di Thailand dan sudah siap untuk tampil ya. Saat video ini diambil, latihan bebas pertama belum digelar. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Mungkin teman-teman sudah lihat hasilnya seperti apa. Tapi MotoGP Thailand akan semakin ramai karena yang diperdebatkan tentu tak hanya Marquez, tapi perebutan juara. Perebutan juara semakin dekat karena hanya MotoGP 2022 hanya menyisakan 4 seri balapan. Kini persaingan antara 2 pembalap saja, yaitu Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia. Memang persaingan
masih terbuka. Bahkan posisi ketiga, Alex Espargaro dan Enea Bastian ini sebenarnya masih punya peluang dengan menyisakan 100 poin ya yang bisa diraih di 4 seri terakhir. Semua bisa terjadi. Saat ini Quartararo memimpin dengan 18 poin di depan Pecco Bagnaia, 25 poin di depan Alex Espargaro, dan memimpin cukup jauh dari Enea Bastian ini. Lalu seperti apa balapan di Thailand nanti? Ya, MotoGP Thailand hadir setelah sebelumnya balapan seru terjadi di MotoGP Jepang. Kita tahu bahwa MotoGP Thailand ini menjadi triple header atau balapan ketiga secara beruntun ya sejak MotoGP Aragon. Kita bicara kembali soal MotoGP Jepang ya, seperti diketahui balapan dimenangkan oleh Jack Miller, walaupun pole diraih Marc Marquez. Lalu ada Brad Binder dan Jorge Martin di posisi 2 dan ketiga. Tapi saat balapan di MotoGP Jepang, yang jadi perhatian justru posisi 8. Karena posisi 8 dihuni oleh Fabio Quartararo. Sedangkan Francesco Bagnaia start dari posisi 12. Dan sepanjang balapan dia berhasil menyodok ke posisi 10, lalu posisi 9. Di lap terakhir, dia ingin meraih 8 poin dengan menduduki posisi 8. Itu artinya dia harus menyalip Francesco Bagnaia yang ada di depannya. Tentu dengan maksud dia ingin memperkecil jarak dengan Quartararo ya. Tapi apa daya, menjelang finish di lap terakhir, di tikungan ketiga, dia malah terjatuh dan akhirnya tidak meraih poin. Inilah yang membuat jarak dia dengan Quartararo melebar lagi, jadi 18 poin. Kesialan juga didapatkan oleh Alex Espargaro. Pembalap Aprilia ini sebenarnya mungkin bisa lebih dekat lagi dengan Quartararo. Karena dia start di posisi 6. Tapi ada kesalahan di mapping mesinnya. Teknisi Aprilia lupa untuk mematikan mapping mesin sehingga dia tidak bisa menggaspol motornya melebihi RPM yang sudah ditentukan. Dan ini menjadi petaka karena terjadi saat akan start atau di saat dia melakukan pemanasan warm up lap ya. Karena itu Alex Espargaro harus rela finish di posisi 16 alias tidak dapat poin juga gitu. Padahal dia berpeluang untuk podium malahan di MotoGP Jepang. Baiklah, kita lebih fokus ke persaingan antara Quartararo dan Bagnaia ya. Sangat disayangkan Bagnaia tidak bisa maksimal di MotoGP Jepang. Berdasarkan pengalaman musim-musim sebelumnya, dia memang masih rookie saat memulai balapan di Ducati 2019 lalu. Dia masih pembalap muda yang mencoba untuk tampil ke permukaannya. Bagnaia kurang maksimal memang dulu juga di MotoGP Jepang. Tapi musim ini dia diharapkan bisa meraih hasil yang lebih baik. Tapi hujan rupanya membuat skema atau rencana yang disiapkan oleh Bagnaia dan tim tidak berjalan dengan baik. Hingga kualifikasi dia hanya bisa start di posisi 8. Dia tidak bisa meraih waktu terbaik sehingga harus start di posisi 12. Kondisi ini sebenarnya masih bisa diperbaiki kalau dia bisa setidaknya meraih 5 besar lah, 6 besar. Tapi itu tidak bisa dilakukan. Bahkan posisi 8 pun
gagal diraihnya. Padahal kalau itu bisa diraih, dia bisa lebih dekat dengan Quartararo. Saat sebelum balapan, dia masih terpaut 10 poin. Tapi setelah gagal finish, dia terpaut 18 poin dari Quartararo. Kondisi ini membuat kerja dia harus ekstra lagi. Artinya di 4 seri balapan terakhir Bagnaia tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Catatan dia di 4 track terakhir, yaitu Thailand, Australia, Malaysia, dan Valencia, kurang baik di musim-musim sebelumnya. Karena itu dia diharapkan tidak melakukan kesalahan. Karena musim lalu pun kesalahan juga yang membuat Bagnaia tidak bisa bersaing dengan Fabio Quartararo. Di musim 2019, dia hanya finish di posisi 11 bersama Ducati. Tentu ini tidak bisa jadi patokan ya. Berbeda dengan Quartararo, dia 2019 dia bersaing ketat dengan Marc Marquez di sirkuit Buriram. Dia bahkan nyaris juara, tapi dia bisa disalip oleh Marc Marquez di lap-lap terakhir. Dan di MotoGP Australia, Bagnaia bisa finish posisi keempat. Di Malaysia, dia posisi ke-13. Dan di Valencia, kalau melihat hasil musim lalu, dia berhasil juara. Ya. Mungkin diharapkan setidaknya di Australia dan Valencia, Bagnaia bisa bangkit ya. Karena ini memang sirkuit yang bagus untuk Ducati. Tapi bagaimanapun, dia harus lebih baik lah di MotoGP Thailand dan Malaysia. Kalau tidak, dia akan semakin sulit untuk mengejar Quartararo yang memang mengincar 4 seri terakhir ini, mengincar podium setelah dia tampil mengecewakan di 5-6 balapan terakhir. Begitu teman-teman, ulasan saya untuk MotoGP Thailand ya, dan peluang juara musim ini. Kalau menurut teman-teman seperti apa? Beri komentar di bawah ya, dan ya tentunya tetap stay di channel ini untuk info-info lainnya. Selain bola, balapan, dan ada juga travel. Oke? Salam gaspol.